Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Salam dari desa Selamat Nur Hadi. Kembali lagi ke channel ini, yaitu kita ingin membahas lagi tentang masalah persiapan pensiun yang merupakan dari kumpulan akumulasi pengalaman teman yang saya jalani sendiri, karena saat ini saya juga sudah pensiun ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang masalah kita harus berani mulai mengatakan batas ya, bahwa kita saat ini adalah sudah cukup gitu ya. Kalau tanpa ada keberanian untuk menentukan batas ya kita sudah cukup, ya mungkin nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah berhenti, sehingga tanpa waktu berjalan kita ya juga habis umur karena mencarikan sebuah batas yang kita sendiri tidak bisa tentukan. Oke, kita di sini menentukan batas sudah kita bahas. Nah, pengen saya sampaikan di sini kita perlu yang namanya batas itu, mungkin kalau ini versi saya ya, mungkin bisa dalam bentuk kalkulasi untuk memberikan fixnya sebetulnya seberapa dan dalam bentuk apa gitu ya. Jadi dengan begitu memberikan sebuah gambaran saja. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Ini bukan sebuah batasan yang saklek ya, tapi paling tidak bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana cara menentukan batas gitu ya, dengan angka-angka yang bisa dicantumkan gitu ya. Jadi bukan sebuah gambarannya abstrak. Kita mulai membahas tentang masalah persiapan perencanaannya, yaitu adalah perencanaan keuangan atau finansial, kondisi dana yang dibutuhkan agar kita bisa mulai melangkah ya saat ini sudah cukup gitu. Maka pertama kali kita bisa melakukan sebuah bentuk perencanaan keuangan pendanaan itu dengan jalan kita kalkulasi dulu. Kita namanya kita evaluasi kekayaan yang kita sudah punya gitu ya. Ya kita bedah kekayaan apa saja, aset apa saja yang kita punya, yang dalam bentuk nominal berapa, sehingga dari situ kita punya gambaran gitu. Ya kita harus melakukan itu karena itu milik kita gitu. Jangan sampai kita itu kadang-kadang kalau sudah saking sibuknya karena berpikiran bahwa kita belum cukup, kita kejar terus sehingga nggak sadar bahwa aset kita itu sebetulnya sudah banyak. Bahkan sampai pada kondisi tertentu orang saking sibuknya itu nggak sadar bahwa dia tuh sudah punya aset di sana gitu ya. Dia benar, ini saya harus dapat aset baru lagi, sehingga aset yang sudah didapat malah nggak diurus gitu. Itu mungkin juga nggak sedikit ya orang yang melakukan seperti itu ya. Orang beda-beda, tetapi ya kita bilang ya kalau seperti itu ya sampai kapan gini. Sudah saatnya kita mulai merasa memiliki yang namanya aset itu kita miliki, dan kita hitung untuk persiapan sebuah rencana lain yang kita akan jalani gitu. Jadi pertama adalah kita evaluasi aset yang kita punya. Aset yang kita miliki tentunya pertama adalah tabungan cash ya, yang seperti sebelumnya kita harus punya tabungan nih. Tabungan cash yang menjadi simpanan kita, apalagi kita sudah persiapkan mungkin 5 tahun yang sebelumnya. Kemudian aset yang kita juga miliki yaitu adalah rumah ya. Jelas kita mestinya harusnya sudah punya rumah ya. Umumnya orang berpikir pasti sebagai kebutuhan pokok dipenuhi, punya rumah. Rumah itu adalah aset kita ya, dengan beserta isinya. Jadi tabungan tadi kita nominalkan berapa, ternyata misalkan nih ya kita sebutkan sebelumnya itu 50 juta kan, berarti kita sudah punya uang tabungan 50 juta. Kemudian kita perlu evaluasi rumah ini kalau kita nominalkan berapa gitu. Itu perlu gitu. Karena kalau umumnya kalau di Bekasi kan anggaplah sebuah rumah sederhana ya yang sudah ditempati 20 tahun lah gitu ya. Kita beli 20 tahun yang lalu, kemudian kita sudah pakai, kemudian kita renov segala macam itu, anggap saja ya mungkin berkisar antara untuk tipe 21 lah ya, mungkin gitu, tipe 21 dengan mungkin biasanya setelah direnovasi itu biasanya sudah habis sampai depan belakang, pakai dengan garasi segala macam ya, termasuk mungkin ada yang di tingkat gitu ya, dan ditambah dengan pertambahan nilai itu mungkin kisarannya dari 500 juta sampai mungkin kalau yang lebih bisa sampai 1 M ya gitu ya. Ini kita bicara yang di perumahan sederhana ya gitu ya, yang sudah umurnya 20 tahun gitu. Kalau di tempat saya yang di Tambun itu ya memang 20 tahun yang lalu itu
sepi sekarang rame ya tentunya harganya beda ya gitu ya. Dulu belinya berapa, sekarang pasti jadi berapa ya, kisarannya berkisar mungkin 500 sampai 1 M ya gitu. Tergantung kualitas bangunannya, kemudian juga bagaimana perumahan itu berkembang atau tidaknya. Tapi umum lah, ini namanya Bekasi itu sudah nggak murah lah gitu ya. Kalau nggak salah sekarang kalau untuk tipe standar yang istilahnya harga jual harga jualnya saja yang baru benar-benar standar dari developer itu sekitar sudah 170 juta. Itu standar ya, artinya belum di ya rumah baru gitu, rumah baru yang belum diapa-apain itu harga jualnya sekitar 170 juta kalau nggak salah sekarang. Kemudian setelah kita masukkan rumah sebagai aset, kita nominalkan, anggaplah saja paling rendahnya sekarang setelah 20 tahun menjadi harganya 500 juta gitu ya. Syukur lebih gitu ya. Masukkan angka 500 juta. Kemudian tanah yang kita beli, yang kita sarankan yang tadi ya, tanah itu yang kita sudah dari awal sudah dibeli waktu dulu, sekarang nilainya berapa. Kalau di Bekasi itu ya mungkin sekitar dari tanah yang 100 meter persegi, kalau di pinggir jalan ya kalau kita rajin sebetulnya ya nilainya bisa sampai ratusan juta juga gitu. Anggap saja lah kalau kita rajin beli tanah atau termasuk yang di daerah yang seperti saya lakukan ya di daerah dan juga di kota gitu misalkan gitu ya, nggak banyak, tapi anggap saja lah total 500 juta gitu ya, itu menjadi aset yang kita miliki. Jangan berpikir bahwa untuk yang memulai berarti saya harus punya uang 500 juta untuk beli tanah, enggak. Itu maksudnya dulu kita belinya berapa, sekarang nilainya segitu gitu ya, 500 juta. Kemudian kendaraan yang kita miliki, mobil misalkan kalau kita punya mobil, atau termasuk berbagai macam perangkat rumah tangga lah gitu ya. Tapi anggap saja mobil aja lah, yang lainnya untuk sementara jangan dihitung lah gitu. Mobil yang utama, itu yang kita jual kalau misalkan kita pindah. Itu mungkin nilainya antara kisarannya 75 sampai 100 juta lah gitu ya. Anggap saja yang paling rendah 75 juta gitu. Itu kita masukkan dalam list. Kemudian ada lagi yang perlu kita masukkan sebagai aset atau harta aset kita, yaitu adalah kalau kita punya perhiasan gitu ya, kita kumpulin pas batangan atau ya perhiasan lah gitu ya, bisa kita katakan misalkan dengan perabot gitu 25 juta gitu ya, kita masukkan angka 25 juta. Kemudian ditambah lagi warisan, kalau ada kita punya warisan waris dari orang tua kita yang mungkin kadang-kadang kita nggak perhitungkan ya, sekarang saatnya mau diperhitungkan gitu ya. Kalau belum dibagi-bagi ya saatnya sudah dibagi-bagi, kita sudah memasuki usia pensiun gitu. Jangan berkelanjutan ya seperti sekarang itu istilahnya ya sudahlah, itu nggak enak sama saudara atau enggak, itu aset dalam milik salah satu keluarga yang sebaiknya diperjelas gitu loh. Jadi warisan itu juga bagian dari aset gitu, aset keluarga kita gitu ya, itu harus dimasukkan. Anggap sajalah 300 juta nilainya, kita dapat rumah atau tanah di daerah yang nilainya 300 juta, masukkan itu sebagai sebuah aset yang kita miliki. Gitu. Jadi kalau kita total tadi misalkan yang kita masukkan angka-angkanya, misalnya tabungan 50 juta, kemudian rumah 500 juta, tanah juga 500 juta, kendaraan 75 juta, perhiasan 25 juta, warisan 300 juta, total menjadi aset kita itu totalnya itu 1 M 450 juta. Kadang-kadang wah gede amat gitu, kadang-kadang kita juga nggak nyadar kalau kita ternyata punya aset yang kalau misalkan seperti yang disebutkan ya, sebenarnya itu wajar gitu. Wajar, artinya rumah juga nggak rumah mewah, kemudian kalau kita rajin beli tanah juga tanah yang biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kalau sudah berjalan dengan waktu kemudian kita kalkulasi ya sebetulnya besar gitu. Jadi satu M 450 juta gitu. Itu aset keseluruhan ya yang kita punya. Kita perlu mengkalkulasi, itu perlu untuk dijadikan sebagai sebuah patokan. Oh ternyata seperti itu.
sampaikan juga kepada anak-anak juga, oh kita punya aset ini loh. Nah, jangan sampai anak-anak kita nggak tahu, nanti mereka nggak merasa memiliki. Biasanya kalau mereka nggak pernah dikasihkan tahu atau tidak terlibat memiliki, ya akhirnya mereka tidak menghargai aset yang kita kumpulkan, tidak menghargai aset yang kita miliki gitu. Nah, ini adalah aset ya, aset yang kita coba kalkulasi hitung. Poin-poinnya yaitu tadi yang paling pokok yaitu adalah kembali lagi Anda hitung milik Anda. Jangan sampai melupakan apa yang sudah Anda kumpulkan dan apa yang sudah Anda miliki gitu. Karena itulah landasan Anda untuk bisa bergerak menuju kepada planning kehidupan Anda di berikutnya gitu. Setelah Anda hitung, ya Anda saatnya setelah Anda hitung, Anda tentukan batas, sekarang tinggal gitu. Jangan sampai kita itu terjebak lagi kemudian tergoda untuk kalau misalkan nambah lagi kenapa enggak, nanti akan terjadi proses yang namanya pengulangan yang akhirnya membuat Anda mundur karena tidak menyadari bahwa sebetulnya penambahan aset baru itu sebetulnya juga tidak akan banyak membantu karena itu lebih gitu. Tapi yang jelas akan memundurkan Anda daripada perencanaan yang sudah Anda setting dari jauh-jauh hari. Jadi itulah saatnya sangat penting menentukan batas. Oh iya nih. Oke teman-teman, begitulah tadi saya mencoba bentuk yang namanya pengangkaan ya gitu ya. Yang gambaran yang masih abstrak itu saya coba bantu untuk memberikan gambaran-gambaran masukan angka. Tapi kalau misalkan Anda butuh yang lebih second opini, silahkan Anda survei sendiri di tempat itu berapa harga yang dibutuhkan, berapa yang harga yang ini, kemudian Anda hitung. Kalau Anda yang nggak yakin juga Anda butuh juga kalkulasi dari para kurator ya, orang-orang yang bisa mengestimasi dari teman Anda, tetangga sendiri, atau kalau perlu adalah tenaga ahli yang bisa mengkalkulasi berapa harta kekayaan Anda dan berapa harga-harga di sekitar tempat yang akan Anda tuju. Dari situ kemudian Anda tentukan bentuk sebuah neraca untuk memastikan ini sudah cukup, sudah saatnya atau belum. Oke rekan, ini sajalah yang mungkin ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kita masuk step berikutnya besok tentang masalah perencanaan yang berkaitan dengan kemudian kalau Anda sudah melakukan itu akan melakukan rencana yang disebut dengan rencana aktivitas harian gitu. Rencana aktivitas untuk mengisi hidup di masa pensiun gitu. Oke teman-teman, inilah yang saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan gambaran. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau Anda perlu share kepada teman-teman Anda apabila memang Anda merasa bahwa ini bermanfaat untuk orang yang banyak, silahkan Anda share. Dan semoga juga paling tidak bermanfaat buat Anda yang memang berniat untuk mau melaksanakan proses pensiun. Oke, salam dari desa, selamat Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.